Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas biografi tokoh nasionalis yang telah kami susun bertiga. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 12 Kelompok 2 yang terdiri dari Nining Novianti SPD, Elga Herawati Juliana SPD, dan Neng Desi Nurdiati SPD. Kami akan membahas seorang tokoh milenial yaitu Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim BA, MBA atau yang dikenal dengan Nadiem Makarim lahir di Singapura 4 Juli 1984. Kini usianya menginjak 37 tahun. Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai riwayat pendidikan Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA dengan berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Kemudian Pak Nadiem mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Setelah itu, beliau mengambil pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Kemudian, pada perjalanan karirnya, pada tahun 2006, Pak Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora di Indonesia. Di perusahaan tersebut, ia juga menjabat sebagai managing editor. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai Chief Innovation Officer di Kartuku, sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011. Saat ini, Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, perusahaan ini memperoleh pendanaan sebesar 550 juta US dollar atau sekitar 7,2 triliun dari konsorsium. Beberapa penghargaan yang telah diraih oleh Nadiem, di antaranya yang pertama, pada tahun 2016, Nadiem menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikan pada tahun 2012. Yang kedua, Nadiem masuk daftar Bloomberg 50 versi 2018. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam, seperti Gojek. Yang ketiga, pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Yang keempat, pada tahun 2017, Gojek masuk dalam Fortune's Top 50 Companies That Change the World dan mendapatkan peringkat 17. Selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai nasionalisme yang terdapat pada tokoh Nadiem Makarim. Yang pertama, cinta tanah air. Beliau mengabdikan dirinya menjadi Menteri Pendidikan pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo. Selain itu, beliau mengharumkan nama bangsa Indonesia sebagai pebisnis muda yang sudah memenangkan beberapa penghargaan tingkat ASEAN. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik. Ini dapat dilihat dari ketika Nadiem menerima penghargaan dari Nikkei Asia Prize ke-24, Nadiem menggandakan hadiah yang diterima menjadi 860 juta untuk donasi pendidikan anak mitra pengemudi Gojek. Yang ketiga, tolong-menolong. Nadiem membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat banyak dengan mendirikan Gojek. Yang keempat, mau bekerja keras atau memiliki etos kerja yang baik.
Dapat dilihat dari perjalanan karirnya yang memiliki peran atau jabatan penting. Tidak mudah untuk mendapatkan jabatan penting dalam sebuah perusahaan. Itulah paparan biografi tokoh nasionalisme milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.